pagi semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, nggak terasa kita memasuki minggu yang terakhir dalam bulan Oktober ini. Tapi sekalipun minggu yang terakhir kita tetap mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan namanya. Kita mau menyanyikan lagu Deeper in Love. Sama jemaat saya undang untuk menyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu. satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dalam lagi diperlukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Deeper in love, deeper in love with You, deeper in love.
Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Matius 25 ayat yang ke-40, bunyinya demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Silakan duduk saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di akhir bulan ini. Semua hanya karena kemurahan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Sadar sebagai manusia kami membutuhkan Tuhan yang menuntun hidup kami. Tuhan yang memimpin hidup kami. Dan sebagai gereja Tuhan pada hari ini, kami juga mau bersatu hati, mendoakan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau tahu satu persatu setiap saudara-saudara kami Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Untuk Tante Evi Tamarindang kami bersyukur di mana dia boleh menjalani operasi pada hari Jumat yang lalu. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna di dalam pasca operasinya yang sudah berlangsung sehingga Tante Evi boleh sembuh secara sempurna. Dan juga berkati untuk saudara-saudara kami, baik Bapak Anton Warau juga untuk Tante Evi di dalam menjalani pengobatan baik radiasi maupun kemoterapi. Oh Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu memberkati pengobatan yang sedang berlangsung. Berikan mereka kekuatan Tuhan dari hari lepas hari, baik secara fisik, mental maupun rohani. Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun anak-anak Tuhan yang berseru dan menyandarkan hidup mereka kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang tahu yang terbaik bagi kehidupan mereka. Karena itu kami mau serahkan kedua saudara ini ke dalam tangan-Mu, berkati juga segala pengobatan yang ada, sehingga melalui itu juga mereka boleh disembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur juga untuk Pak Hari yang sudah pulang dari rumah sakit, dia boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarganya. Dan biarlah ini boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sumber penolong dan sumber penyembuh dalam kehidupan Pak Hari. Sehingga melalui mulut dia boleh dia menyaksikan kebesaran Tuhan yang Kau perbuat dalam hidupnya. Juga kami terus berdoa untuk Tante Silvi dalam keluhannya baik di kaki, pinggangnya. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang membentuk segala organ tubuh kami. Dan kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Silvi. Sehingga dia diberikan kekuatan baik kaki dan pinggangnya. Dan dia boleh lagi dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu untuk lagi melayani seumur hidupnya. Jamah dan sembuhkan dia secara sempurna Tuhan. Juga terus kami berdoa untuk Ibu Nina. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyembuhkan dia dan rencana operasi yang akan berjalan Tuhan berkati. Segala persiapannya ada. Juga Tuhan berkati baik secara fisik, mental dan rohani. Juga kami terus berdoa untuk Arthur Palar, sembuhkan dia secara sempurna. Dan kerinduan dia untuk menjadi hamba-Mu, biarlah Engkau dengar dan pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu untuk lagi boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk negara ini. Tuhan kami rindu Amerika diberikan kebangunan moral maupun rohani. Juga kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Pulihkan negara kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan berilah mereka tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya memikirkan pribadi, golongan atau partai sendiri.
Dan juga saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan kami mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis, yang saat ini Tuhan sedang melayani di Manado. Tuhan berkati pelayanan dia di Manado, sehingga Injil Tuhan boleh disampaikan, jemaat Tuhan di sana boleh dibangunkan, dan bagi yang belum percaya boleh dibawa kepada Tuhan. Berkati juga perjalanan kembali dari Pak Edi Tuhan yang akan dilakukan pada hari Kamis mendatang. Tuhan berkati perjalanan dia sehingga dia boleh sampai ke LA dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Anak-anak-Mu yang berseru, yang mungkin tidak dapat menyampaikan atau tidak dapat men-sharingkan saat pergumulan kami Tuhan kepada orang lain. Tapi Engkau Allah yang tahu isi hati kami, Allah yang tahu apa yang kami rasakan. Karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan di gereja-Mu. Baik itu pergumulan kesehatan, pekerjaan, sekolah, keuangan, relasi, teman hidup, status dan lainnya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Karena waktu Tuhan adalah yang terindah dan yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan sangat berbaik bagi kita semua. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, apa yang terjadi tak terlepas dari kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sekalian, katakan ke kiri ke kanan, selamat hari Minggu, kami perlu Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Selamat Minggu, kami perlu Tuhan. Selamat Minggu, kami perlu Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita menjanjikan kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuh Kau, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan yang kandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh diberi kesempatan kepada kita semua oleh Tuhan untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan namanya. Dan saat ini kita juga mau memberikan yang terbaik, yaitu persembahan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan titipkan buat kita. Kita mau mengembalikan untuk kelebaran kerajaan-Nya di bumi ini. Terima kasih. Iya juga persembahan hari ini ada dua. Untuk kantong yang berwarna merah itu persembahan biasa yang seperti biasa kita lakukan setiap hari Minggu, dan kantong biru itu untuk persembahan untuk ulang tahun gereja yang akan diadakan di bulan depan November. Jadi kantong merah persembahan yang biasa dan kantong biru untuk persembahan ulang tahun gereja. Mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian segala puji syukur bagi Dia. Amin. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. jemaat yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang layak dipuja. Yang sudah memberikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Sama-sama tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin. Sama-sama katakan Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, kembali kami telah memberikan persembahan kami, biarlah apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami juga ya Bapa. Dan biarlah apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh untuk melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Kau memberkati semua pengurus gereja ini AJNC Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menggunakan apapun yang terkumpul Tuhan, dan yang terkumpul untuk lebaran kerajaan-Mu, dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cuma dikasih Tuhan, saya silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadiran-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadiran-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tema yang akan saya bawakan adalah melayani, bukan ungkapan klise. Suatu hari, di sebuah departemen store, masuklah seorang gelandangan wanita di mana badannya bau, pakaiannya kotor, compang-camping. Dia berkeliling di departemen store itu dan melihat-lihat seperti layaknya seorang yang mau membeli sesuatu. Tiba-tiba dia berhenti di sebuah baju yang sedang dipajang. Lalu seorang pelayan wanita menghampirinya dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Oh iya, saya mau coba baju ini." "Baik, Bu. Ruang ganti pakaian ada di sebelah sana. Silakan Ibu pergi ke sana, nanti bajunya akan saya bawakan." Lalu si wanita gelandangan itu mencoba baju yang dipajang. Dan ternyata bukan hanya satu yang dia coba. Ada 5 baju yang dicoba. Dan pelayan wanita itu tetap melayani dengan ramah. Tetap tersenyum dan tidak terlihat wajah yang kesal ataupun sebel dengan melayani si gelandangan itu. Bahkan pada akhirnya si gelandangan itu ngeloyor pergi keluar tanpa membeli satu baju pun. Pelayan wanita itu tetap melayani dengan ramah. Bahkan dia mengantar wanita gelandangan itu ke pintu keluar dan tak lupa mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Dan ternyata saudara, ada seorang pria yang sudah memperhatikan mereka dari tadi. Lalu pria ini mendatangi pelayan wanita itu dan berkata, "Hei, kamu tahu kan, dia itu gelandangan. Nggak mungkin dia bisa mampu beli baju-baju yang ada di toko ini. Dan kamu lihat sendiri, badannya bau, bajunya compang-camping. Kenapa kamu tetap melayani? Bahkan kamu mengizinkan dia mencoba baju-baju itu." Lalu pelayan wanita ini berkata, "Tuan, saya pelayan di toko ini. Dan tugas saya melayani setiap customer yang datang ke tempat ini dengan sebaik-baiknya." Bagaimana dengan saudara? Jika saudara sebagai pelayan wanita itu, apakah saudara tetap melayani dengan ramah? Atau saudara mengusir dia, tidak mengizinkan mencoba baju-baju itu? Bahkan mungkin saudara tidak menghiraukan dia. Tapi saya yakin saudara, pelayan wanita itu melayani bukan dengan basa-basi atau hanya ungkapan klise. Tapi dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang akan kita pikirkan pada hari ini. Saudara, kata melayani mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita umat Kristiani. Namun bukan berarti kita mengerti akan arti melayani. Dalam dunia bisnis mungkin kita lebih sering mendengar arti kata pelayanan. Seperti istilah-istilah customer care, service center, after sales service, di mana kata service merupakan kunci sukses dalam dunia bisnis. Namun saudara, ada satu perbedaan mendasar antara pelayanan dalam dunia bisnis dan pelayanan kekristenan. Dalam dunia bisnis, pelanggan akan dianggap sebagai raja. Dia akan dilayani dengan sebaik mungkin. Apabila pelanggan itu memberikan keuntungan, memberikan manfaat. Tapi apabila pelanggan itu sudah tidak memberikan manfaat atau keuntungan,
jangan harap mendapatkan pelayanan yang baik. Karena perusahaan akan lebih memperhatikan orang-orang yang memberikan keuntungan dan memberikan manfaat daripada orang-orang yang tidak memberikan keuntungan. Tapi sebaliknya saudara, pelayanan Kristen adalah pelayanan yang berbeda, di mana kita tidak peduli orang itu yang kita layani memberikan keuntungan atau tidak, tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Malah mungkin orang itu akan memberikan kita nyebelin, mungkin menjengkelkan. Tapi kita tetap harus melayani dengan baik. Justru saudara, di dalam pelayanan kekristenan dibutuhkan pengorbanan. Seperti waktu, tenaga, pikiran, perasaan, materi, dan lain sebagainya. Saudara, kata pelayanan sendiri ini menunjukkan adanya hubungan antara yang dilayani dengan yang melayani. Tuhan sebagai oknum yang kita layani dan kita sebagai hamba Tuhan yang berfungsi sebagai oknum yang melayani. Jadi posisi kita jelas saudara, kita berada di bawah dan taat sepenuhnya kepada Sang Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Oleh sebab itu saudara, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Apa itu melayani dengan baik yang bukan basa-basi atau bukan ungkapan klise. Yang pertama, memiliki motivasi yang benar, yaitu kasih. Yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dan Yesus telah memberikan dan telah memerdekakan setiap orang percaya dari perbudakan kutuk dosa. Di mana yang tadinya kita adalah hamba dosa, berubah menjadi hamba kebenaran. Dan orang Kristen adalah orang yang bebas merdeka secara rohani. Dalam arti merdeka dalam kutuk dosa. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dengan kata lain saudara, arti dari ayat ini adalah kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang terkendali, bukan kemerdekaan yang semaunya tanpa kontrol disiplin rohani. Dan kemerdekaan yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk melayani sesama dengan motivasi kasih Kristus. Lalu apa yang disebut dengan motivasi? Motivasi adalah alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Motivasi itu seperti bensin, seperti bahan bakar yang menggerakkan seseorang untuk melayani. Sehingga pelayanan kita kepada Tuhan bukan demi uang, bukan demi keuntungan, bukan demi agar kita jadi terkenal. Tapi kita melayani Tuhan karena digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara, melayani Tuhan bukanlah persoalan suka atau tidak suka. Tapi kita diberi amanat oleh Yesus. Yesus katakan pergilah. Maka kita pergi, sehingga kasih Yesuslah yang menggerakkan kita, yang mendesak kita untuk pergi melayani. Dan bagi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, maka mereka akan selalu digerakkan oleh kasih Kristus. Sehingga hasilnya saudara, terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, dikatakan kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri,
tapi kita hidup untuk Kristus yang telah mati dan yang telah membangkitkan kita. Itulah sebabnya saudara, sangat penting bagi kita untuk memulai pelayanan dengan motivasi yang benar, yaitu kasih dan keselamatan yang telah Allah anugerahkan dalam hidup kita. Karena dengan motivasi demikianlah kita dapat mengatasi setiap tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan. Tanpa kasih, pelayanan kita mungkin hanya formalitas. Kita hanya sekedar untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Tanpa kasih, mungkin motivasi kita atau pelayanan kita hanya sekedar untuk membentuk citra positif dari orang lain. Agar kita terlihat, oh anak baik, kita anaknya rohani banget. Dan tanpa kasih, kita mungkin tidak mau melakukan apapun bila tidak mendapatkan jabatan atau keuntungan. Suatu malam, ada sepasang orang yang berlanjut usia masuk di dalam sebuah lobi hotel kecil di kota Philadelphia. Lalu pria tua itu bertanya kepada pegawai hotel, "Semua hotel besar di kota ini sudah penuh. Bisakah Anda memberikan kami satu kamar untuk kami istirahat?" Lalu pegawai hotel itu berkata, "Maaf Tuan, semua kamar sudah terisi karena ada 3 event besar yang dilakukan bersamaan di kota ini. Tapi saya tidak bisa membiarkan Anda dan istri Anda kedinginan di luar. Karena sekarang hari sudah pukul 1 pagi. Bersediakah Anda untuk tidur di kamar saya?" Keesokan harinya, pada saat membayar tagihan, pria itu berkata kepada pegawai hotel itu, "Kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pimpinan hotel terbaik di Amerika. Karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan hati yang mengasihi. Mungkin satu hari nanti saya akan membangun sebuah hotel untuk kamu." Lalu pegawai hotel itu hanya tersenyum dan melupakan kata-kata dari orang tua itu. Dan 2 tahun kemudian saudara, pegawai hotel itu menerima mail. Waktu dibuka, ternyata dia mendapat tiket pesawat ke New York, di mana dia menjadi tamu kehormatan dari pasangan yang lanjut usia itu. Setelah dia tiba di New York, pria tua itu mengajak pegawai hotel itu pergi ke sebuah sudut jalan antara Fifth Avenue dan 34th Street. Lalu pria tua itu menunjuk sebuah hotel yang sedang dibangun, yang sangat mewah. Dan dia berkata, "Itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola." Siapa dia saudara pegawai hotel itu? Dia adalah George Charles Bolt. Dan dia menerima tawaran dari William Waldorf Astor. Dan dia menjadi pimpinan dari Hotel Waldorf Astoria yang merupakan hotel terbaik di dunia. Ternyata motivasi sangat menentukan. Bila saudara bekerja hanya untuk mendapatkan uang semata, maka hasilnya biasa aja. Saudara kerja ya dapat gaji, selesai. Tapi bila saudara melakukan atau bekerja dengan hati yang penuh kasih, maka pekerjaan saudara akan berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan saudara? Seberapa besar kasih saudara kepada Tuhan dan kasih kepada sesama? Yesus telah mati dan bangkit bagi saudara. Lalu apa yang akan saudara lakukan sebagai ungkapan syukur saudara? Kalau saudara berkata,
saya mengasihi Tuhan, maka saudara harus mentaati perintahnya dan melakukan pekerjaannya, yaitu melayani sesama didasari kasih kepada Tuhan. Hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan didasari oleh kasih kepada Kristus. Yang kedua, saudara, memiliki karakter yang baik dan setia, yang terambil dari Matius 25 ayat yang ke-23. Masih belum bisa? Oke, saya bacakan ya, Matius 25 ayat yang ke-23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini dan ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-14, ayat ini berbicara mengenai perumpamaan talenta. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri, lalu dia mempercayakan harta-hartanya kepada hamba-hambanya. Dan setelah dia pulang dari luar negeri, dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua menghadap sang tuan dengan membawa talenta yang dipercayakan, berikut juga dengan laba yang mereka dapatkan. Hamba pertama membawa 10 talenta, dan hamba yang kedua membawa 4 talenta. Lalu apa respon dari tuan mereka? Saudara, dari seluruh kalimat yang diucapkan oleh tuan tersebut, ada satu kalimat yang sangat penting, di mana kalimat ini menjadi kunci tentang apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Di mana sang tuan berkata, hamba yang baik dan setia. Saudara, kata baik di sini berarti adanya pertumbuhan di dalam mengembangkan talenta yang dipercayakan. Berarti ini berbicara tentang apa? Tentang kualitas. Sedangkan setia adalah bertanggung jawab terhadap talenta yang dipercayakan. Sehingga yang kita lihat di sini bukan hasil yang dipermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan adalah kualitas dan tanggung jawab di dalam mengembangkan talenta yang dipercayakan. Sehingga orang yang memiliki 5 talenta tidak lebih baik dari yang memiliki 2 atau 1 talenta. Demikian juga orang yang hanya memiliki 1 talenta. Jangan merasa iri, jangan merasa kecil hati dengan orang yang memiliki 5 atau 2 talenta. Dan inilah saudara, karakter seorang pelayan yang sejati, yaitu memiliki karakter yang baik dan setia. Bukan hanya baik, tapi tidak setia. Contoh, ada seorang yang bisa diberikan talenta menyanyi. Dia bisa jadi singers, dia bisa jadi worship leader. Tapi enggak rajin ke gereja. Ke gerejanya sekali-sekali, enggak rutin. Sedangkan yang hanya setia tapi tidak baik adalah seorang pelayan yang rajin sih ke gereja tiap minggu, gak pernah bolos ke gereja. Tapi waktu diberikan tanggung jawab melayani, dia gak mempersiapkan dengan baik. Contoh singers, sudah dikasih lagu sama WL 2 minggu sebelumnya, tapi gak dipelajari, gak disiapkan. Sehingga pada waktu dia melayani di hari hanya, dia gak kuasain lagu itu. Nyanyinya lip sync. Begitu juga dengan pemusik dan kita semua yang lain. Mungkin saudara rajin, setia, tapi tidak baik karena apa? Saudara tidak mempersiapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Seorang pelayan yang sejati memiliki karakter yang baik dan setia. Seorang pelayan yang baik dan setia tidak melayani untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi mereka hidup untuk dipandang dan dihargai oleh Allah.
Jadi jangan kecil hati saudara. Kalau mungkin pelayanan saudara enggak dipandang, dilupakan, tidak diperhitungkan. Mungkin Pak Edi, Shirley atau ketua majelis lupa memberikan pujian buat saudara. Tapi tetaplah saudara melayani, jangan kecil hati. Karena 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara masih ingat cerita tentang Mother Teresa yang saya jelaskan pada khotbah saya bulan lalu? Di mana ada seorang yang bertanya kepada Ibu Mother Teresa, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tapi tahukah Ibu, masih banyak kaum miskin yang terabaikan, yang masih perlu diperhatikan. Apakah Ibu tidak merasa gagal? Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tapi aku dipanggil untuk setia. Dan inilah juga yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, saudara. Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus bisa dibilang tidak berhasil semasa hidupnya. Kenapa? Karena dia harus menjalani hukuman salib. Satu muridnya menyangkal dia, satu muridnya lagi mengkhianati dia, dan murid-muridnya lain kocar-kacir meninggalkan dia dan bersembunyi. Tapi Yesus tetap setia menjalankan tugas pelayanannya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak undur sedikit pun. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Dan karena kesetiaannya membuahkan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, dalam melayani bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Dan dalam situasi demikian, mari saudara, jangan undur, tapi tetaplah setia. Karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Suatu hari saudara, ada seorang ibu, dia menceritakan pengalaman kehidupan pernikahannya. Di mana ibu ini mengalami pengalaman pahit di dalam pernikahannya. Dia memiliki seorang suami yang sangat kasar, yang tidak segan-segan untuk memukul dia. Dan di masa-masa pernikahannya, ibu ini sering mengalami pengkhianatan dari suaminya. Sampai suatu ketika, suaminya mengalami kecelakaan. Dan dia atau suaminya mengalami kelumpuhan total. Saudara, pada saat seperti itu, bukankah ibu ini memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan rasa kecewanya, rasa sakit hatinya, bahkan mungkin meninggalkan suaminya tanpa harus merawat dia dengan susah payah? Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini dengan kasih dan setianya merawat suaminya, membersihkan kotoran suaminya, memandikan suaminya, menyetrika baju suaminya, menemani suaminya untuk nonton TV, untuk berjemur di luar, menyuapin suaminya. Dan ibu ini tidak pernah mengeluarkan satu kata pun kasar terhadap suaminya. Sampai suatu hari suaminya bingung, lalu bertanya, "Kenapa kamu masih baik sama aku? Bukankah selama ini aku telah berbuat jahat sama kamu?" Tapi ibu ini berkata, "Mas,
Tuhan Yesus telah mengasihi dan mengampuniku. Dan karena itulah aku mau mengasihi dan mengampunimu. Setelah mendengar itu, suaminya pun menangis dan bertobat. Dan di hari itu suaminya minta dibaptiskan. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara melayani dengan memiliki karakter yang baik dan setia? Jika sudah, adakah pertumbuhan dalam pelayananmu? Bandingkan pelayanan saudara 5 atau 3 tahun lalu. Apakah pelayanan saudara semakin maju atau semakin mundur? Atau mungkin yang sudah menyelesaikan pelayanan, saudara tetap setia enggak? Atau saudara sudah menghilang? Mari saudara, mari bagi yang belum memiliki karakter yang baik dan setia, mari kita melayani dengan baik dan setia. Dan jangan takut terhadap tantangan yang ada. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk kemuliaan Allah. Yang terambil dari Kolose 3 ayat 23, bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, apapun yang kita lakukan, atau apapun peranan yang kita atau diberikan Tuhan dalam pelayanan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Berarti semua yang kita berbuat itu goalnya adalah untuk Tuhan. Melayani Tuhan itu merupakan panggilan yang sangat mulia bagi setiap kita. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara untuk saudara kerjakan, maka kerjakanlah itu saudara dengan hati yang penuh sukacita dan memberikan yang terbaik, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan semaunya, tapi dengan memberikan yang terbaik. Dan melayani Tuhan bukan karena kita mau menerima kebaikan Tuhan, tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu, sebagai ungkapan syukur, kita melayani dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sikap hati kita saudara dalam melayani, kita melayani itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kegagalan banyak orang saudara, atau tidak sedikit orang yang sakit hati ketika melayani, itu dikarenakan tujuan yang salah. Di mana tujuan mereka dalam melayani bukan mencari kemuliaan Tuhan, tapi mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati manusia. Mereka melayani bukan untuk mencari pujian dari Tuhan, tapi untuk mencari pujian dari manusia. Oleh sebab itu saudara, untuk memiliki hati yang mempermuliakan Tuhan, kuncinya adalah pikiran kita harus diperbaharui. Filipi 2 ayat yang ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau Kristus sendiri saja rela mengorbankan harga dirinya demi melakukan kehendak Bapa, apalagi kita. Kita harus belajar mengorbankan harga diri kita demi kerajaan Allah. Dengan kata lain saudara, melayani kerajaan Allah itu menjadi fokus utama, bukan
kepentingan pribadi. Jadi kalau saudara menyanyi, ya menyanyi buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Memainkan musik untuk kemuliaan Tuhan. Asyir untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus dan tidak ada pilihan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya saudara, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Suatu hari, pemilik dari Mercedes-Benz memiliki masalah dengan keran air di rumahnya. Di mana keran air di rumahnya itu bocor. Sehingga si Mr. Benz ini khawatir kalau anak-anaknya terjatuh atau terpleset. Lalu si Mr. Benz mendapatkan masukan dari temannya untuk menghubungi salah satu tukang ledeng. Tapi sayang saudara, si tukang ledeng ini sangat sibuk. Sehingga dia baru bisa datang 2 hari kemudian. Dan ternyata tukang ledeng ini gak tahu kalau yang menghubungi dia adalah orang penting, pemilik perusahaan mobil terbesar di Jerman. Setelah ditelepon, 1 hari kemudian si tukang ledeng ini menghubungi Mr. Benz untuk mengucapkan terima kasih karena bersedia untuk menunggu 1 hari lagi. Melihat itu, si Mr. Benz ini kagum atas pelayanan dari tukang ledeng itu. Dan di hari berikutnya, di hari yang telah ditentukan, si tukang ledeng ini datang. Lalu dia mengutak-ngatik dan memperbaiki keran yang ada di rumah Mr. Benz. Setelah selesai, dia mendapatkan pembayaran, lalu tukang ledeng ini pulang. 2 minggu kemudian, tukang ledeng ini menghubungi Mr. Benz lagi untuk menanyakan apakah keran air yang dia sudah perbaiki itu baik-baik saja atau ada masalah baru. Mr. Benz sangat puas atas pelayanan dari tukang ledeng ini. Lalu dia mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Dan Mr. Benz berpikir, orang ini pasti orang hebat, walaupun dia hanya seorang tukang ledeng. Dan beberapa bulan kemudian saudara, Mr. Benz merekrut tukang ledeng untuk bekerja di perusahaannya. Tahukah saudara siapa namanya? Dialah Christopher L. Jr. Dan saat dia direkrut oleh Mercedes-Benz, dia menjadi General Manager Customer Satisfaction and Public Relation di Mercedes-Benz. Saudara tahu apa makna dari cerita di atas? Cerita di atas memberikan kita motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Izinkan saya bertanya, apakah selama saudara melayani Tuhan, tujuan saudara untuk mencari keuntungan? Ingin dipuji manusia? Ingin terkenal? Atau saudara bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan? Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Dan jika saudara sudah melakukan, saya percaya pelayanan saudara akan menjadi berkat. Dan bagi yang belum, mari kita melayani dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan cepat mundur, jangan cepat kecewa apabila ada tantangan. Sebagai akhir kata saudara, mari sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, hargailah kesempatan yang Tuhan berikan. Layanilah Tuhan dan layanilah seorang terhadap yang lain
dengan memiliki motivasi kasih, karakter yang baik dan setia, dan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita harus memandang bahwa hidup adalah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Dan yang lebih penting lagi saudara, kita harus bersyukur karena kita mendapat bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta untuk pemusik. Mari saudara, sebagai respon firman Tuhan yang kita dengar, kita menyanyikan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Saudara, biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan menghargai kesempatan yang Tuhan percayakan selama kita hidup di dunia ini dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Wanita menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sama-sama kita nyanyikan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih. Oh, bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hanya jemaat saja tanpa musik. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, biarlah ini keluar dari hati kami, bahwa kami
ingin menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan selagi kami hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Ajari kami untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena Engkau sendiri telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kami ingin memberi yang terbaik. Apapun peranan yang Tuhan percayakan, kami mau Tuhan, kami mau dengan talenta yang Tuhan percayakan, mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami mencari kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan semua yang Tuhan titipkan kepada kami, karena kami tahu itu bukan milik kami, tapi hanya Engkau titipkan dan kami kembangkan untuk menjadi kesukaan, menyenangkan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan di tempat ini untuk lagi lebih dipakai melayani Tuhan. Karena pelayanan bukan masalah suka atau tidak suka, tapi amanat yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami harus melakukan amanat itu sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan, pakai kami lebih lagi selagi kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Sebelum kita menerima berkat, menutup berkat, kita akan memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangun berdiri, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. mengampuni lebih sungguh. Amin. Benar saudara? Saudara mau melayani, mengasihi dan mengampuni lebih sungguh? Amin. Saudara pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.